ya, sampai mereka akhirnya terusir dari negeri kampung halamannya, Pak. Begitu hijrah, mereka takut. Ini orang kafir lucu, Pak, gitu ya. Mereka siksa, orang sudah nggak betah pergi, mereka takut nggak betah, mereka takut jalur dagangnya terganggu, gitu. Orang kafir tuh, Pak, kalau urusannya udah perut, Pak, itu gelisahnya bukan main, Pak. Kapan umat Islam ada di sebuah negeri, Pak, ya, kapan itu pula akan muncul para pembenci, Pak. Itu pasti, itu sunnah, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma matana wa ilayhi an-nusur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilayka an-nusur. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بسنته إلى يوم الدين. اللهم ارحمنا بالقرآن وعلمنا بالكتاب وفقهنا في الدين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah di kesempatan pagi yang penuh dengan kebaikan ini. Kita bersyukur pada Allah. Allah berikan kesempatan kita untuk hadir melaksanakan satu kewajiban yang agung, yaitu melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Dan mudah-mudahan salat subuh kita pada kesempatan hari ini disaksikan oleh malaikat dan mendoakan keampunan atas segala dosa-dosa yang kita lakukan. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang tetap istiqamah hingga yaumil qiyamah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, subuh kali ini seperti biasa kita akan melanjutkan kajian sirah an-nabawiyah atau perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saya nukilkan di dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum yang ditulis oleh Syekh Syafir Rahman Al-Mubarakfur. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kita sudah sampai pada satu bab khusus yang berkaitan tentang napaktilas perjalanan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata hijrah ini, ibu bapak sekalian, ini sangat familiar di telinga kita, biasa kita dengar, dan biasanya hijrah itu selalu diidentikan dengan orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang berpindah dari satu posisi ke posisi yang lain. Itu tidak salah, karena itu adalah bagian daripada terminologis atau makna dari hijrah itu sendiri. Tetapi hijrah pada dasarnya bukan hanya sekedar berpindah posisi dari satu tempat ke tempat yang lain. Bahkan hijrah itu jauh lebih dalam maknanya dibandingkan hanya sekedar berpindah tempat. Karena itulah ada satu momentum di dalam perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu momentum hijrah. Dan menariknya, momentum ini dijadikan satu patokan untuk para sahabat Nabi dahulu di masa Khalifah Umar ibn Khattab, dijadikan patokan penanggalan kalender Hijriah. Ya. Jadi yang dibuat oleh kaum muslimin saat itu bukan bulan Hijriah, Pak, ya, tapi tahun Hijriah. Kenapa? Karena bulan sudah ada. Nama-nama bulan itu, 12 bulan itu sudah ada sebelum Rasulullah lahir. Artinya
yang digunakan oleh para sahabat itu sejak awal memang bulan-bulan yang sudah ada. Kemudian Umar ibn Khattab merasa bahwa umat Islam ini kan adalah satu peradaban yang telah mempengaruhi semua sisi kehidupan masyarakat manusia saat itu yang sangat besar dan luas. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari sebagai gubernur juga masa itu merasa bahwa ada kesulitan-kesulitan teks-teks surat yang dikirim dari raja-raja Persia, raja Romawi kepada peradaban Islam yang baru tumbuh saat itu. Karena dulu surat itu dikirim, sehari dikirim gak langsung sampai Pak, apalagi yang jaraknya jauh, itu bisa berbulan-bulan sampai. Kalau dia kirimnya persis di akhir tahun, ya alamat orang tidak bisa membedakan ini tahun berapa. Maka disitulah umat Islam akhirnya mengumpulkan para fuqaha, para ahli fikih, para alim ulama di masa itu, di masa Khalifah Umar bin Khattab, dan bersepakat untuk meletakkan mendirikan tahun baru Islam, bukan bulan baru Islam ya, tahun baru Islam. Sehingga apa? Diambillah satu momentumnya, momentum yang paling pas tepat itu apa? Nah, itu mereka kemudian terjadi perdebatan di antara mereka, apakah momentum yang paling tepat untuk dijadikan kalender tahun baru Islam. Maka kemudian ada yang berpendapat bahwa tidak ada momentum yang paling besar kecuali momentum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ada juga yang berpendapat tidak ada momentum paling besar di perjalanan hidup Nabi SAW kecuali momentum wafatnya Nabi SAW. Gitu. Dan seterusnya sampai puncaknya mereka bersepakat bahwa momentum yang paling besar dan mempengaruhi peradaban Islam di masa itu adalah momentum hijrah Nabi. Maka disepakati tahun baru Islam pertama itu 1 Muharram. Begitu. Cuma pertanyaannya Bapak sekalian, Ibu-ibu, apakah 1 Muharram itu adalah tanggal hijrah Nabi? Nah, ini yang banyak orang nggak paham. Dianggap karena tahun baru Islam diletakkan 1 Muharram, itu di bulan Muharram, sebagian menganggap bahwa hijrahnya Nabi bulan Muharram. Betul nggak Pak? Ya Bu ya? Tahunya begitu kita. Padahal hijrah Nabi itu kan momentum besar Pak. Karena nanti setelah hijrah Nabi dunia berubah. Nah, ini yang perlu kita ambil hikmahnya. Karena itu kesempatan pagi hari ini saya tidak menjabarkan tentang detail perjalanannya. Insya Allah di lain waktu kita akan lanjutkan. Tetapi kita ingin memaknai konsepsi hijrah Nabi itu bentuknya seperti apa. Jadi persisnya Nabi hijrah itu tanggal berapa, bulan apa Pak? Bu? Ada yang tahu Bu? Nabi hijrah dari Mekah berangkat bulan apa sampai Madinah bulan apa? Karena itu perjalanan 500 km tuh. Mekah Madinah itu, betul Pak ya? 500 km tuh. Itu kalau jalan kaki ya itu bisa memakan waktu lebih kurang 1 minggu ya, 1 minggu itu 500 km dan itu normal Pak. Sementara perjalanan Nabi tidak normal jalurnya ya. Kadang-kadang ke wilayah utara, kadang-kadang ke wilayah selatan gitu, karena untuk menghindari kejaran orang-orang kafir saat itu, karena Nabi statusnya sudah DPO gitu ya, sudah daftar pencarian orang ditetapkan oleh pemerintahan Abu Jahal gitu ya di Mekah. Siapa yang bisa, bahkan disayembarakan, menangkap Muhammad
maka dia akan diberikan hadiah sekitar 100 ekor unta, Pak. Itu disayembarakan itu. Abu Bakar yang dengar sayembara begitu, ngutus utusannya, bilangin gitu. Ya, siapa yang bisa melindungi Nabi Muhammad, maka akan diberikan 1000 ekor unta. Oh, ini baru pengusaha gitu ya. Ini baru harta itu memang saya sering sampaikan, harta itu kalau di tangan orang beriman tuh ajaib, Pak. Ajaib itu kalau di tangan orang beriman. Bahkan orang kafir pun tidak berdaya di hadapannya. Maka tapi kalau harta kemudian dikuasai orang kafir, minim-minimnya, Pak, itu boros, betul enggak? Minim tuh. Yang parahnya zalim. Harta itu kalau udah ada di tangan orang kafir itu, kalau nggak boros zalim. Tuh kalau ada di tangan orang kafir. Makanya kata Nabi, sebaik-baik harta adalah harta yang di tangan orang-orang soleh. Sebab harta kalau sudah ada di tangan orang soleh, nanti dia akan muncul keajaiban-keajaiban yang tidak pernah dibayangkan oleh manusia sebelumnya. Itu kalau ada di tangan orang beriman, Pak. Tapi kalau ada di tangan orang kafir, minim-minimnya boros, maksimalnya zalim. Pengusaha, pengacara, kekayaannya luar biasa, istrinya ulang tahun, Pak, hadiahnya apa? Kunci apa, Pak? Oh, Lamborghini tuh. Itu pengusaha lagi rapat di wilayah Jepang karena dia biasa hari-harinya di Indonesia makannya rendang Padang. Dia nggak mau tahu, pokoknya harus cari rendang Padang tuh anak buahnya. Muter sejepang, Pak. Nyari rendang Padang di Jepang ya susah itu. Nggak nemu. Akhirnya saya nggak mau tahu, pokoknya mau pakai helikopter kayak mau pakai pesawat, ambil dari Indonesia ke Jepang. Kan nyusahin orang, Pak. Cuman gara-gara urusan lidahnya doang gitu. Di harta tuh kalau ada di tangan orang kafir itu masalah pokoknya. Tapi kalau harta ada di tangan orang beriman, itu ajaib, Pak. Nah, ini Abu Bakar contohnya. Maka yang tepat itu, Nabi hijrah bukan bulan Muharram, ya. Nabi hijrah itu akhir bulan Safar, ya, akhir bulan Safar. Persisnya tanggal 27 kalau di dalam kitab Sirah Nabawiyahnya Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri. Itu tanggal 27 Safar, dan sampai ke wilayah Kuba, wilayah Madinah, itu persisnya awal bulan Rabiul Awal. Itu yang benar itu, Pak, ya. Loh, kenapa kok penanggalan Hijriah disebut 1 Muharram? Karena yang didirikan umat Islam itu tahun baru, bukan bulan baru, betul? Jadi mau diletakkannya di bulan apa ya suka-suka sahabat Nabi. Yang jelas pada saat itu umat Islam di dunia sudah punya identitas baru sebagai sebuah peradaban besar. Bahkan punya kalender sendiri, tahun baru sendiri. Makanya jangan bangga dengan tahun baru yang bukan dari Islam, Pak. Bukan nggak boleh pakai mana masalah. Ya, mau Januari, Februari, Maret, April, silakan, nggak apa-apa. Cuman jangan bangga. Kita mesti bangga, kita ini umat Islam punya peradaban sendiri, gitu. Dan di samping itu, nama-nama bulan di dalam Islam yang ditetapkan dan disahkan oleh Al-Quran itu sendiri, itu adalah nama-nama yang mengandung keberkahan, Pak. Ya. Bahkan nama-nama bulan itu macam-macam, itu ada 12 bulan itu, ada yang diambil dari momentum alam, ya, ada yang diambil dari momentum ibadah, gitu ya. Itu macam-macam tuh. Misalnya momentum alam itu bulan apa, Pak? Momentum alam tuh, kejadian-kejadian alam, bulan apa biasanya? Apa, Pak? Jumadil Awal. Jamat tuh dingin, ya, Jamat tuh dingin. Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Nah, Jumadil Awal ini awal masuk fase musim dingin.
Jumadil akhir itu musim dingin, puncaknya musim dingin, begitu. Itu diambil dari momentum apa namanya? Alam, betul. Ada juga momentum alam itu misalnya panas, har, itu apa Pak? Apa itu? Ya momentum panas itu apa Pak? Ramadan. Ramadan itu artinya apa? Romat itu panas yang membara itu, membakar. Makanya diterjemahkan didefinisikan oleh para ulama li syiddati ramdha itu. Jadi dia membakar dosa-dosa itu. Jadi kalau ada di dalam Islam itu memaknai bulan itu tidak sekedar dari momentum ibadah, momentum alam, bahkan momentum binatang pun ada gitu. Misalnya apa binatang Pak? Tahu Pak? Momentum binatang ada bulan-bulan Islam. Tahu Pak? Itu yang syairnya orang Betawi Pak. Tahu Pak? Bulan Syawal dikawinin. Bulan Syawal. Syawal itu musim kawin. Syawalan itu artinya itu kalau dimasuk bulan Syawal itu biasanya onta-ontanya orang Arab itu pada hamil. Makanya nggak heran kalau kemudian bulan Syawal itu jadi momentum kawin gitu. Siapa yang bilang? Istri Nabi, Ibunda Aisyah. Ketika ada yang bertanya, wahai Ibunda Aisyah, saya mau nikahin anak, kira-kira bulan apa yang bagus? Ya, tentu semua bulan bagus itu ya. Cuman ini nanya kepada Ibunda Aisyah, istri Nabi. Kata istri Nabi, Ibunda Aisyah, sesungguhnya bulan Syawal aku dinikahi oleh Nabi, gitu ya. Jadi kalau Nabi yang mempraktekkan pasti ada kebaikan di dalamnya, betul enggak Pak? Maka Aisyah mengatakan bulan Syawal, karena bulan Syawal itu aku dinikahi oleh Nabi SAW. Maka orang Betawi itu kalau bikin Syawal itu, bikin syair itu pakai dalil Pak, nggak salah-salah tuh gitu ya. Dulu ulama-ulama dulu tuh ya, apa namanya, gimana Pak bunyinya? Ikan bawal diasinin, bulan Syawal dikawinin gitu ya. Tuh orang Betawi itu dulu pakai dalilnya riwayat Aisyah, di riwayat Imam Bukhari hadisnya ada itu gitu. Jadi bulan Syawal itu nggak salah-salah Pak ya. Ada juga momentum ibadah, misalnya apa, Zulhijjah. Zulhijjah itu berarti namanya apa? Hijjah, haji, bulan haji gitu ya. Zulhijjah itu dan seterusnya. Jadi nama-nama bulan itu memang ketika dimaknai oleh orang-orang Islam akhirnya punya makna yang sangat dalam sekali. Yang dulu dipakai orang kafir nggak punya makna. Ya nama bulan pokoknya mereka taunya bulan yang berlalu ya begitu saja. Tapi begitu dipegang orang Islam, setiap nama bulan pun ada makna-makna yang sangat dalam. Begitu pula yang paling ini adalah Ramadan. Ramadan itu bukan nama dari Islam Pak, bukan. Ya, Ramadan itu sudah ada sejak dulu. Tapi kemudian begitu Ramadan ditetapkan sebagai apa namanya, pelaksanaan ibadah puasa, wajib puasa di dalamnya, maka terdapat hikmah yang sangat besar di dalam bulan Ramadan. Baik para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, jadi Nabi hijrah itu bulan Safar, akhir bulan Safar gitu. Dan hijrah itu Pak, kalau kita lihat maknanya di dalam Al-Quran, Allahu yarham, semoga Allah merahmati Profesor Dr. Ahmad Sami'un Jazuli ketika beliau menulis satu buku judulnya Al-Hijrah fil Quran, hijrah di dalam Al-Quran. Di dalam kitab itu dimaknai sangat dalam sekali makna hijrah, setidaknya ada 5. Yang pertama, makna hijrah itu menghindari sesuatu ya, sebagaimana tertera dalam surah Al-Ankabut ayat ke-26, menghindari sesuatu ya. Jadi kalau ada sesuatu yang kita menghindar berarti itu maknanya hijrah ya, maknanya ini makna secara bahasa. Yang kedua, berpaling dari sesuatu, itu hijrah juga ya, berpaling dari sesuatu. Kita tadinya menghadap ke arah sana, kemudian kita geserkan arahnya, itu namanya hijrah Pak
menggeser pandangan kita itu hijrah gitu. Makanya dulu ketika kiblat kita sebelumnya adalah Baitul Maqdis, ya, kemudian dipindahkan oleh Allah ke Masjidil Haram, begitu. Itu para sahabat menyebutnya kita hijrah kiblat namanya. Hijrah kiblat, Pak. Karena dia menggeser pandangan gitu ya, berpaling dari sesuatu. Dia berpaling dari yang satu berpindah kepada yang sesuatu. Itu hijrah namanya. Ada juga menjauhkan diri dari sesuatu. Kita mulai jaga jarak sama sesuatu itu, maka kita namanya hijrah. Nah, dari sini kemudian tidak heran kalau ada artis-artis mereka kemudian hijrah itu ya. Hijrah itu maknanya adalah taubat. Taubat itu satu di antara makna kecil hijrah, Pak. Bukan makna hijrah satu-satunya, bukan. Taubat itu makna kecil hijrah, artinya seseorang itu mulai berpaling dari sesuatu. Seseorang mulai menjauhkan diri dari sesuatu. Makanya saya kadang-kadang melihat fenomena hijrah para artis itu kadang-kadang suka miris gitu. Ngaku kemudian sudah hijrah, tapi kemudian masih senang dengan dunia tempat dia hijrah. Itu namanya bukan hijrah itu, kecuali dia ada azas manfaat yang mau diambil di situ. Tapi kalau tidak punya azas manfaat yang mau diambil, yang ada, Pak, yang ada bisa balik lagi itu urusannya. Kenapa? Karena tidaklah iblis, Pak. Iblis tuh apa? Rajanya jin, betul? Iblis itu rajanya jin. Tidaklah iblis itu turun tangan langsung kepada perjalanan hidup Nabi kecuali di dua momentum, Pak. Iblis itu turun, itu dua momentum. Momentum pertama adalah momentum hijrah. Itu iblis turun, Pak. Nggak tanggung-tanggung kalau istilahnya kalau di perusahaan, Pak. Kalau udah ada direksi yang turun, itu berarti masalahnya masalah besar, betul nggak, Pak? Ya nggak mungkin lah direksi ngurusin gaji karyawan itu buat apa gitu, sepele itu ya. Berarti kalau udah direksi turun itu berarti ada masalah besar. Nah, hijrah itu, Pak, sampai-sampai membuat iblis turun. Kenapa turun? Karena hijrah itu masalah besar di dunia jin gitu. Masalah besar, Pak. Kenapa? Karena ini yang menentukan arah baik buruknya umat Islam di masa yang akan datang, Pak. Hijrah ini yang menentukan. Yang kedua, momentum iblis turun itu di perang Badar, Pak. Nanti insya Allah sampai materinya di perang Badar. Kenapa iblis mesti turun dan kenapa juga para malaikat yang diturunkan di perang Badar itu sampai 1000. Itu kan ada ya ayatnya, Pak, ya, surah Al-Anfal tuh. Itu sampai 1000, Pak, malaikat yang turun tuh. Itu ada pembahasan khusus tuh. Kenapa malaikat mesti diturunkannya 1000? Wong satu malaikat Jibril, komandannya malaikat Jibril lagi. Wong satu malaikat Jibril aja kebanyakan, betul enggak, Pak? Satu malaikat Jibril itu kebanyakan. Kenapa mesti 1000 gitu? Jibril itu apa? Nabi diperlihatkan 2 kali bentuk aslinya, Pak. Pertama pada saat turun wahyu, yang kedua pada saat Isra Mi'raj. Itu diperlihatkan tuh. Yang lebih jelas itu pada saat Isra Mi'raj. Yang bahkan Jibril itu punya 600 sayap, Pak. Dibentangkan dari ufuk timur sampai ufuk barat. Kalau dibentangkan setengahnya saja itu menutupi dunia dan seisinya, kan gitu. Lah ini sampai 1000. Nah, itu ada pembahasannya tuh. Jadi dua ini, perang Badar dan hijrah, itu iblis turun, Pak. Maka saya cuma mau berpesan saja. Ya, mau berpesan saja, kalau ada orang mau taubat, ada mau orang kembali ke jalan Allah, mbok ya dituntun, Pak. Itu ya. Jangan diberikan kabar-kabar yang berat-berat dulu, namanya orang mau hijrah, betul? Basyiru, ya, berikan kabar gembira. Wala tunaffir, jangan kemudian kamu nakut-nakutin, kata Nabi. Jadi orang mau hijrah itu kasih kabar gembira gitu. Yassiru wala tu'assir, permudah, jangan
jangan dipersulit kata Nabi. Orang kalau mau hijrah itu kan, kalau ngelihatnya yang udah berat-berat dulu. Jadi hukum sholat sunnah bagaimana? Oh, kamu harus ngerjakan, kalau enggak rugi kamu. Oh, berat dia. Puasa bagaimana? Bisa nggak saya sehari puasa sehari enggak gitu di bulan Ramadan? Nggak bisa, wajib itu. Yang ada Islammu nanti nggak bener. Takut dia, Pak. Saya seumur umur saya dilahirkan bukan muslim gitu misalnya. Tiba-tiba saya belum pernah saya tidak makan seharian penuh, itu tidak pernah, belum pernah seumur umur saya. Baru kali ini masuk Islam disuruh tidak makan full seharian full, sebulan full juga gitu. Wah, kayaknya saya berat jadi orang Islam dah. Saya mundur aja lah kalau begitu. Iblis tuh lagi gede-gedenya, Pak, lagi orang mau hijrah tuh. Jangan difonis-fonis. Ini orang mau hijrah kok diberat-beratkan, difonis-fonis, sehingga orang menganggap agama Islam itu agama yang berat. Agama Islam itu agama yang ringan kok, gitu. Agama Islam itu agama yang ringan. Namun kamu sakit nggak bisa sholat berdiri, kamu duduk nggak bisa, kamu terbaring nggak bisa pun kamu isyarat. Coba bayangin, ringan agama Islam, tidak memberatkan, betul? Mau masuk Islam perempuan. Pak Ustadz, bagaimana saya masuk Islam tapi saya belum bisa pakai jilbab? Oh, enggak bisa, jilbab itu wajib. Yang ada mundur lah, jangan ngurusin orang yang baru masuk Islam, Pak. Yang udah jadi muslimah tok tuh dari lahir aja kadang-kadang, Pak, urusan aurat aja masih susah banget, Pak. Ini mu'alaf baru masuk Islam, nggak bisa. Nanti sejengkal kamu itu aurat yang kamu tampakkan neraka urusannya. Wah, udah kata dia gerah duluan itu jadi orang Islam, betul? Jadi rahmatan lil alaminnya mesti yang ditunjukkan gitu. Makanya saya ingin berpesan, kalau orang mau hijrah itu, satu modal pertamanya dia nggak boleh ada di tempat yang lama. Itu dulu. Itu mesti dipaksakan memang, Pak. Kenapa? Imannya masih rapuh kalau dia masih doyan di situ, masih seneng gaul dengan teman-teman yang buruk. Iblis lagi gede-gedenya masalahnya. Ya, kalau dia tidak dikawal oleh seorang guru misalnya gitu. Kalau dia nggak dikawal oleh seorang guru yang memantau dia, memperhatikan kondisi keislaman keagamaannya, itu akan jadi banyak masalah nanti, Pak. Gitu. Ya banyak kejadian, Pak, ya. Banyak kejadian. Udah hijrah bagus, berkoar, semua diumumin, bahkan sering tampil di media sosial bahwa saya sudah hijrah, penampilannya berubah, ini itu segala macam berubah. Begitu dihadapkan dengan kerasnya kondisi ekonomi, wah, nggak kuat, balik lagi joget lagi gitu ya. Tadinya kan tukang joget gitu. Begitu nggak kuat, balik joget lagi, Pak. Nah, kita doakan mudah-mudahan Allah bukakan kembali hatinya kepada hidayah Allah, kan begitu. Maka para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini beberapa makna hijrah. Yang kedua, ya, bahwa hijrah itu oleh para sahabat itu ditetapkan sebagai penanggalan, sebagai tahun baru hijriah, itu maknanya adalah pergeseran dari sebuah peradaban, dari peradaban jahiliyah menuju peradaban Qur'aniyah. Itu tujuan utama daripada para sahabat meletakkan tahun baru itu sebagai tahun baru hijriah itu, ya, kalender hijriah. Apakah kemudian setelah itu nama-nama berubah? Ya berubah semua. Nama-nama kejadian-kejadian, para ulama ahli tarikh bahkan menetapkan setelah hijrah itu semua peristiwa Nabi yang tadinya dihitung berdasarkan kenabian maka dirubah menjadi kalender hijriah, ya, dari tahun 1 hijriah sampai 10 hijriah Nabi hidup, ya. Apakah itu sudah ada sejak zaman Nabi? Ya belum ada, karena penetapan kalender hijriah itu setelah zaman Umar bin Khattab, pas di zaman Umar bin Khattab gitu. Nah, itu kok perang Badar terjadi pada tahun 2 hijriah. Itu catatan para ulama ahli tarikh, bukan kemudian sejak zaman Nabi sudah pakai hijriah, hitungannya nggak ada. Di zaman Nabi patokannya dulu hitungannya adalah nubuah, Pak.
tahun baru tahun nubuah itu. Kapan dinubuahkan Nabi? Usia 40 tahun. 1 nubuah, 2 nubuah, 3 nubuah, 4 nubuah sampai 23 nubuah gitu ya. Tapi begitu di zaman Umar, semenjak hijrah diganti tahun 1 Hijriah, 2 Hijriah, 3 Hijriah dan seterusnya. Itu maknanya, Pak. Yang kedua, kita mau bahas tentang faktor, Pak. Apa yang menjadi faktor utama Nabi SAW itu hijrah dan para sahabat? Faktor pertama adalah karena faktor penyiksaan fisik dan psikis. Ini biasa, Pak. Ini biasa. Kapan umat Islam ada di sebuah negeri, Pak, ya, kapan itu pula akan muncul para pembenci, Pak. Itu pasti. Itu sunnah gitu. Sebagus apapun Nabi Muhammad karakternya, sebagus apapun akhlak Nabi, bahkan tidak ada anak muda di Mekah, di ibu kota Mekah, yang mendapatkan gelar Al-Amin kecuali seorang Nabi Muhammad SAW. Nggak ada. Itu diakui, Aneh memang orang kafir tuh aneh gitu. Dia yang mengakui bahwa Muhammad itu seorang Al-Amin, tiba-tiba begitu hawa nafsunya bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, tiba-tiba stigmanya jadi berubah. Dari orang yang jujur, orang yang terpercaya, berubah jadi pendusta, lisairi majnun, ya, tukang syair yang gila. Jadi melabel, mencap-cap orang Islam tuh, Pak, itu udah ada sejak zaman Nabi udah ada. Nih kalau sekarang orang Islam dilabeli intoleran, dilabeli radikal, nah, itu memang maunya orang kafir, Pak, gitu. Orang Islam tidak boleh terbawa framing gitu. Orang Islam tidak boleh terbawa propagandanya orang kafir. Kuncinya mah istiqomah, fahami ajaran Islam itu dengan sempurna, kita nggak akan terbawa arus. Itu kunci tuh, gitu. Masya Allah. Jadi faktor siksaan ini juga faktor utama mengapa Nabi memilih hijrah. Tetapi tidaklah Nabi melangkahkan kakinya dari Mekah ke Madinah kecuali atas perintah Allah. Nggak ada mau-maunya sendiri itu, Pak. Nggak ada. Bahkan hebatnya 27 Safar itu Nabi itu tersisa dengan beberapa orang saja di Mekah. Artinya semua orang udah pergi semua, udah hijrah semua para sahabat itu. Ini pemimpin hebat begitu, Pak. Enggak begitu ada perintah hijrah dia orang pertama yang kabur gitu ya. Enggak gitu, Pak. Ini pemimpin hebat itu, pemimpin yang hebat itu yang bertanggung jawab terhadap rakyatnya, terhadap umatnya, bahkan hijrahnya belakangan. Gitu. Ingin apa? Karena belum ada perintah dari Allah. Karena langkah Nabi semua diatur, disetting oleh Allah, begitu. Hanya sisa Nabi, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, gitu ya. Al-Abbas, kalau Al-Abbas memang tidak hijrah ya. Karena Al-Abbas itu satu di antara orang yang ditanam oleh Nabi di Mekah untuk menyadap semua informasi yang terjadi di Mekah. Kemudian ada siapa itu? Salman Al-Farisi itu sisa-sisa terakhir itu, Pak. Yang lain udah berangkat semua tuh. Ada terjadi 2 gelombang tuh. Ada gelombang 1, gelombang 2 tuh. Gelombang 1, gelombang 2 sampai 3 gelombang. Gelombang 1 ada Salma, Abu Salma. Kemudian istrinya, yang istrinya kemudian nanti ditangkap oleh orang kafir Quraisy, tidak jadi berangkat, bahkan sampai tertunda hijrahnya. Anaknya dipisahkan, istrinya dipisahkan, suaminya misah. Tuh 3 misah, Pak, waktu itu. Orang kafir itu jahatnya luar biasa. Ibunya dipisahkan di tempat lain, anaknya dipisahkan di tempat lain, suaminya dibiarkan berangkat, lolos berangkat gitu. Maka para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, oleh karena itu gelombang kedua itu Umar bin Khattab, para sahabat yang lainnya. Kalau Umar kan cara hijrahnya beda, Pak, nantang-nantang gitu. Kalau yang lain ngumpet-ngumpet, Umar nantang-nantang. Kata Umar, siapa yang mau jadi anaknya yatim, istrinya jadi janda, cegat Umar bin Khattab di lembah gitu ya.
Nah, ini Masya Allah. Kemudian baru terakhir Rasulullah, bukan terakhir ya, di akhir-akhir ya, di akhir-akhir baru Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar juga tadinya mau langsung berangkat, tapi Rasulullah menahan. Kemudian akhirnya kesimpulannya kata Abu Bakar, ya Rasulullah, apa aku menemanimu? Kata Rasulullah, tunggu perintah dari Allah. Maka Allah perintahkan untuk Abu Bakar mengawal hijrahnya Rasulullah SAW. Nah ini Pak, siksaan fisik itu terjadi Pak, terjadi apalagi setelah wafatnya Abu Thalib. Wafatnya Abu Thalib itu dan wafatnya Khadijah menyebabkan orang-orang kafir semakin membabi buta. Apalagi berita hijrah itu santer didengar orang-orang kafir. Mereka tahu persis Pak geografis Yasrib, Madinah, tempat Madinah itu tahu persis. Karena Madinah itu Pak, Madinah itu tempat di mana jalur akses dagang Pak, dagang yang paling mempengaruhi. Orang kafir Quraisy itu Pak, kalau mau tahu penghasilannya per tahun itu sekitar 4 juta dinar Pak, 4 juta dinar Pak. Dan akses yang paling strategis adalah jalur-jalur wilayah Syam dan Yaman, dan itu tidak bisa dilalui kecuali lewat jalur Madinah gitu, yang paling aman. Jadi keamanan itu sangat menentukan ekonomi Quraisy, keamanan jalur. Mereka kan para pedagang semuanya tuh. Nah ini Masya Allah para jamaah sekalian, mereka tahu itu, maka mereka gelisah. Kan lucu orang kafir Pak ya, mereka siksa orang Islam, tidak dibiarkan bebas menjalankan agamanya, padahal orang Islam tidak pernah membuat kekacauan, orang Islam tidak pernah menumpahkan darah di Mekah gitu, orang Islam tidak mengajarkan kekerasan saat itu, belum ada Pak, ayat-ayat jihad belum ada gitu, belum ada. Tiba-tiba mereka siksa, mereka paksa mereka keluar dari keyakinan dan agamanya ya, sampai mereka akhirnya terusir dari negeri kampung halamannya Pak. Begitu hijrah mereka takut. Ini orang kafir lucu Pak gitu ya. Mereka siksa, orang sudah nggak betah pergi, mereka takut nggak betah, mereka takut jalur dagangnya terganggu gitu. Orang kafir tuh Pak, kalau urusannya udah perut Pak, itu gelisahnya bukan main Pak. Urusannya kalau udah perut itu gelisahnya bukan main. Kalau urusannya udah ekonomi itu takutnya bukan main. Orang beriman nggak boleh begitu Pak. Baru diganggu sama wabah corona nggak usah takut gitu ya. Kita punya Allah, jangan kayak kita nggak punya Allah gitu. Kemudian gelap mata sampai kemudian melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang Islam nggak begitu Pak. Maka kemudian Nabi SAW belum pernah mengalami siksaan, celaan. Abu Bakar juga mengalami siksaan yang luar biasa Pak. Kelas Abu Bakar Pak, yang tadinya nggak pernah tersentuh tangan orang kafir, di ujung-ujung tahun hijrah itu sampai terkena lemparan sendal mereka, mukanya, wajahnya dipukuli, disiksa. Abu Bakar, kalau Bilal bin Rabah kita sering dengar Pak, budak-budak yang disiksa orang kafir kita sering dengar. Ini Abu Bakar Pak, petinggi orang kafir Quraisy gitu, orang yang ternama, orang yang punya jasa besar terhadap orang-orang Quraisy, para pedagang Quraisy. Karena Abu Bakar itu seorang konsultan ekonomi Pak. Orang-orang petinggi-petinggi Quraisy itu, pada pedagang itu, kalau mereka merasa kesulitan bagaimana memecahkan kasus-kasus ekonomi di wilayah perdagangan di wilayah Makkah itu, konsultasinya ke Abu Bakar Pak gitu. Abu Bakar jasanya besar, tapi tetap aja kena, betul? Tetap kena. Rasulullah belum pernah Rasulullah kemudian mendapatkan celaan, hinaan, kecuali setelah wafatnya Abu Thalib yang lebih parah itu. Bahkan kotoran unta Pak, kotoran unta itu bahkan sampai mereka berani ditumpahkan pada saat Nabi sedang sujud di Masjidil Haram itu, sedang sholat, ditumpahkan di kepala Rasulullah. Coba bayangin, itu gilanya luar biasa ya. Mereka taruhan Pak, namanya ini duo kalau sekarang mungkin namanya duo S gitu. Syaibah dan Umayyah, Syaibah dan Umayyah, ini dua kawan sejoli nih. Sayangnya persahabatan mereka dipupuk dengan kebatilan dan keburukan gitu. Kemana-mana pokoknya kalau nggak ada Umayyah, kalau ada apa namanya Umayyah, berarti ada yang satunya lagi sahabatnya, begitu seterusnya. Kemudian akhirnya
Mereka taruhan, siapa yang berani melemparkan kotoran unta di kepala Muhammad. Ngomongnya di depan umum, gengsi Pak. Ayo kamu berani nggak? Disebut lagi namanya, gengsi. Dia ambil kotoran unta, dilempar ke kepalanya. Maka Nabi SAW, bahkan saat itu Fatimah merasa sedih sekali melihat ayahnya diperlakukan begitu. Nabi mengangkat kedua tangannya, Allahumma an Syaibah ibn Rabi'ah wa Utbah ibn Rabi'ah wa Umayyah ibn Khalafin kama akhrajuna min ardina ila ardil waba. Wahai Allah, laknatlah Syaibah bin Rabi'ah, kata Allah, ya, Utbah bin Rabi'ah, Umayyah bin Khalaf, sebagaimana mereka telah menyebabkan kami keluar dari negeri kami ke negeri yang sangat derita, Pak. Ini Nabi yang ngomong. Madinah itu banyak penderitaannya. Jadi Madinah itu pertama kota berpenyakit. Madinah itu tadinya, Pak, Yathrib itu namanya kan Yathrib, ya. Madinah itu nama Nabi gitu ya, nama yang diberikan Nabi. Itu sampai disebut namanya dilaknat. Jadi kalau bilang bahwa Islam itu agama rahmatan lil alamin, tidak boleh melaknat. Nabi melaknat ini. Bahkan Nabi sebut namanya. Tapi ingat ya, ada fasenya, ada waktunya, ada tempatnya. Itu harus tepat tuh. Kalau enggak, itu stigma Islam itu stigma agama yang suka melaknat nanti. Bahaya itu, ya. Itu ada tempatnya, ada waktunya, dan siapa orangnya. Enggak semua orang dilaknat, Pak. Enggak semua orang dilaknat. Ini karena nama-nama orang ini, Pak. Nabi tidak melaknat semua orang kafir, enggak. Ya, enggak semua dilaknat oleh Nabi SAW. Karena sebagian mereka, di antara mereka pun ada yang banyak masuk Islam, gitu. Ini nama orang yang dilaknat Nabi dijamin gak masuk Islam, gitu. Sampai akhir ayatnya tuh, sampai akhir ayatnya dilaknat oleh Allah, dan mereka mati semuanya yang disebut nama-nama yang disebut oleh Nabi, termasuk Amr bin Hisam tuh disebut nanti dalam riwayat lain. Abu Jahal itu disebut namanya tuh, mereka mati mengenaskan semuanya, Pak. Semuanya yang dilaknat Nabi matinya mengenaskan. Jangan main-main sama doa Nabi. Mereka juga gemeteran sebenarnya, Pak. Begitu Nabi ngangkat kedua tangan nyebut nama, nah mereka gemeteran itu sebenarnya. Jadi faktor yang menyebabkan hijrah itu salah satunya adalah siksaan, sebagaimana doa tadi dalam riwayat masyhur bahwa mereka telah mengusir secara tidak langsung para sahabat Nabi dari satu negeri yang aman, tentram, Mekah Al-Mukarramah, ke negeri yang penuh dengan derita, Madinah. Tapi nanti, Pak, hebatnya gitu, hebatnya orang Islam itu, Pak, diletakkan di mana saja dia nggak pernah ngacauin negara, Pak. Betul ya? Jadi kalau ada isu yang disebarkan bahwa orang Islam itu penyebab kekacauan di sebuah negeri, itu omong kosong, Pak. Omong kosong. Kenapa? Justru yang menyebabkan kekacauan, suatu negeri itu sama sekali bukan orang Islam, gitu. Kenapa? Karena kita diajari oleh Nabi kita, bertempat tinggal di negeri manapun, kau ini mau asli situ mau perantau, tetap kamu tidak boleh membuat kerusakan, karena Allah membenci pembuat kerusakan. Lihat, Pak, Nabi begitu hijrah keluar pintu Mekah, palanya nengok ke arah Ka'bah sambil mengatakan, wallahi, demi Allah, innaki la khairu ardillah wa ahabbul ardillah, ya. Demi Allah, engkau wahai Mekah adalah sebaik-baik bumi, kata Nabi, dan bumi Allah yang paling dicintai. Walaula anni akhrijtu minki ma kharajtu, seandainya aku tidak terusir darimu, aku tidak akan pernah keluar meninggalkan. Lihat, ini Nabi, Pak. Begitu dia jadi di tempat di Mekah, ya, Nabi orang yang paling setia terhadap negerinya, Pak. Nggak ada ceritanya kemudian mengkhianati negerinya, itu nggak ada Rasulullah. Jadi orang Islam itu sudah diajarkan bagaimana mereka setia terhadap bangsanya, negaranya, Pak, tumpah darahnya. Itu yang ngajarin siapa? Rasulullah. Begitu. Ya. Kemudian begitu Nabi pindah ke Madinah, sampai di Madinah Nabi doa, Pak.
Allahumma habib ilainal Madinah kahubbina Makkah au asyad. Lihat, ya Allah, jadikanlah kami mencintai Madinah, ya, jadikanlah kami mencintai Madinah seperti cinta kami pada Mekah atau melebihi cinta kami pada Mekah, ya. Bahkan dalam riwayat lain Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi thamarina wa barik lana fi madinatina wa barik lana fi sa'ina wa barik lana fi muddina. Ya Allah, berikanlah kepada kami keberkahan pada buah-buahan kami dan kota Madinah kami. Lihat Pak, Nabi minta kota Madinah diberkahi. Nah, ini termasuk doa kalau nanam Pak. Fi thamarina, dan berkahilah tanaman-tanaman kami itu. Jadi kalau Bapak mau nanam tanaman tuh depan rumah, ini doanya nih, salah satu doa yang diajarkan Nabi adalah Allahumma barik lana fi thamarina, ya Allah, berkahilah tanaman-tanaman kami, gitu. Walaupun salah satu unsur apa ya, unsur bagusnya tanaman itu mengenai masalah pupuk dan lain sebagainya, itu orang pertanian lah yang tahu. Tapi lebih dari itu, ternyata begitu Madinah didoakan Nabi, tanaman-tanaman di Madinah didoakan Nabi, semuanya jadi berkah Pak, berkah. Pohon-pohon Pak, sampai pohon-pohon kurma yang tadinya panen dalam waktu yang sangat panjang, tiba-tiba lebih pendek, lebih cepat. Bahkan buahnya yang tadinya kecil tiba-tiba menjadi membesar Pak, begitu. Itu karena berkah doa Nabi SAW. Dan mulai saat itu Madinah dihilangkan penyakitnya karena doa Nabi juga. Hilang, tadinya kota berpenyakit tiba-tiba menjadi kota yang paling sehat di dunia. Sampai hari ini diakui Pak, sampai hari ini, ya, wilayah Masjidil Haram, ya, wilayah Madinah adalah 2 kota tersehat di dunia dari wabah corona. Tuh, diakui dunia sampai hari ini Pak, sampai hari ini. Berkat siapa itu? Berkat doa Nabi SAW. Masya Allah. Para jamaah yang dimuliakan Allah, maka atas dasar itu Allah dan Rasulnya memilih para sahabat untuk hijrah. Mereka tertekan secara fisik, mereka tertekan secara psikologi. Para jamaah, walaupun dasar yang lain banyak Pak ya, banyak, faktornya banyak. Karena mereka tidak bisa menjalankan agama dengan baik, karena mereka tidak bisa menyebarkan dakwah dengan baik, kan gitu. Jadi kalau sudah, bahkan Syekh Muhammad Rashid Ridha mengatakan, jika di satu wilayah orang tidak lagi bisa menyampaikan seruan dakwah, maka wajib atasnya hijrah, Pak. Wajib atasnya hijrah. Kenapa? Karena dakwah harus disampaikan sampai hari kiamat, Pak. Sampai hari kiamat. Kalau dakwah sudah tidak lagi, semua pintu sudah ditutup, Mekah udah nutup pintu Pak sama dakwah Nabi. Semua sudah ditutup, maka hijrah hukumnya menjadi wajib, Pak. Ya. Sampai kapan? Sampai matahari terbit di ufuk barat, artinya sampai hari kiamat. Para jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita bisa mengambil faidah, mengambil manfaat dari proses perjalanan hijrah Nabi. Insya Allah di lain waktu kita akan lanjutkan bagaimana hikmah-hikmah besar, kecerdasan-kecerdasan Nabi SAW mengatur pola hijrahnya sampai kemudian mendapatkan kemuliaan-kemuliaan yang besar ketika Nabi hijrah. Insya Allah di lain waktu kita akan bahas kembali. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, khususnya bagi saya pribadi dan umumnya kepada para jamaah sekalian. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan berkah kepada kita semuanya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in, billahi taufiq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.